Ya, bursa saham domestik diterpa aksi jual investor dalam hari terakhir ini, imbas aturan baru free float index MSCI. Lantas seperti apa? 1 jam setelah perdagangan sesi pertama hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Arif Subakti yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat siang Arif, awal pekan ini cukup menantang untuk bursa saham domestik. Apa saja fokus investor dan apakah aksi panic selling investor ini sudah mulai mereda? Arif. Baik Ellen dan juga pemirsa, memang setelah 2 hari pasar mengalami pelemahan yang cukup signifikan pada pembukaan pasar tadi pagi, IHSG dibuka naik 0,18% atau menguat lebih dari 14 poin di level 8.107, dan berdasarkan pantauan kami terdapat lebih dari 266 saham naik, 77 turun dan 253 tidak mengalami pergerakan. Sementara untuk jumlah transaksi lebih dari 178 miliar dan lebih dari 30.000 kali transaksi. Dan memang tidak hanya itu, namun kami juga melakukan pemantauan di indeks sektoral, di mana memang sektor penopang IHSG di hari ini masih ditopang oleh sektor transportasi, basic material dan juga sektor konsumer. Sementara untuk sektor pemberat memang masih ditopang oleh sektor energi, industri, kemudian juga finansial, infrastruktur dan juga teknologi. Dan kami juga melakukan konfirmasi dengan analis dari Mira Asset Sekuritas, Nafan Aji, yang menyebutkan memang sampai saat ini investor masih menunggu begitu atau masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed, di mana memang The Fed juga akan melakukan rilis begitu sejumlah data ekonomi, khususnya kinerja di kuartal ketiga tahun 2025 ini. Dan memang ini juga yang masih dinantikan begitu oleh sejumlah investor yang seperti kita ketahui memang meeting FOMC sudah berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 Oktober dan akan merilis begitu apakah memang The Fed akan menurunkan suku bunga atau tidak pada Jumat dini hari nanti. Dan memang sejumlah konsensus menyatakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin sehingga akan berada di level 3,75 hingga 4,0%. Dan tidak hanya itu, namun juga sentimen penopang berasal dari optimisme terhadap kesepakatan dagang Amerika Serikat dan juga Cina. Sementara untuk sentimen pemberat IHSG itu berasal dari aksi jual investor asing dan juga terkoreksinya harga mayoritas komoditas yang berpeluang menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG hingga sore nanti. Namun tentu kita akan melihat seperti apa pergerakan IHSG hingga penutupan sesi pertama nanti. Demikian laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda Ellen di studio. Baik Arif, hasil keputusan The Fed yang akan diumumkan pada akhir pekan ini akan menjadi penentu untuk pergerakan IHSG ke depannya. Terima kasih Arif Subakti melaporkan dari Bursa Efek Indonesia.